Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, terkhusus rekan-rekan guru calon P3K yang barangkali sudah menyelesaikan ujian dan masih ragu tentang ketentuan mencapai passing grade. Ikut saya akan informasikan tentang kabar terbaru terkait dengan itu. Sekaligus juga kita akan bahas di sini ya informasi dari pemerintah tentang pemberian afirmasi yang banyak ditanyakan oleh rekan-rekan sekalian. Ini saya ambil hanya beberapa saja Bapak Ibu sekalian. Misalnya ini nilai real time yang keluar benaran belum ditambah afirmasi min. Nah, dalam hal ini kita juga kadang ragu apakah yang kita dapatkan itu sudah diakumulasi dari afirmasi atau belum. Nah, kita akan coba lihat jawaban atas pertanyaan tadi ya disampaikan oleh Muhammad Ridwan di akun Twitternya. Disebutkan di sini yang disampaikan pada hari Rabu semalam. Baru saja saya dapat konfirmasi bahwa chat UNBK Kemendikbudristek yang dipakai untuk Selkom P3K Guru atau seleksi kompetisi P3K Guru belum ada live scoring. Namun nilai akan terlihat di PC saat sesi berakhir. Ya, itu Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu bisa lihat hasil ujian Bapak Ibu setelah selesai ujian. Nilai tertera belum termasuk tambahan afirmasi, jadi belum diakumulasi ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kita akan hitung nanti apakah setelah diakumulasi dengan afirmasi Bapak Ibu akan mencapai passing grade atau tidak. Nilai akan dikirim ke BKN secara sistem. Semangat. Nah, itulah jawaban dari Pak Abi Ridwan. Sehingga tentunya bagi rekan-rekan yang masih ragu ya dengan informasi terbaru ini sudah bisa menghitung sendiri. Kita akan hitung nanti. Lalu ada juga pertanyaan dari rekan kita ini. Tanya Pak, kalau nilai teknis lebih tinggi tapi kalah jumlah nilai kumulatif itu bagaimana Pak? Nah, dalam konteks ini semua kompetensi lulus yang bersangkutan mendapat nilai kompetensi tinggi, tetapi setelah diakumulasi antara teknis, sosial kultural manajerial dan wawancara, ternyata nilai yang didapat masih di bawah peserta yang lain untuk formasi yang sama. Nah, akibatnya apa? Walaupun teknisnya lebih tinggi, karena nilai yang diambil adalah akumulasi keseluruhan, ya itu ketentuannya berdasarkan Permenpan tahun nomor 28 tahun 2021 Bapak Ibu sekalian. Nilai yang diambil adalah peringkat tertinggi dari nilai tertinggi. Jika nilainya sama, maka dilihat nilai teknis. Jika nilai teknis sama, dilihat nilai manajerial. Jika manajerial sama, dilihat dari nilai sosial kultural. Lalu kalau sama dilihat dari wawancara. Nah, tentu saja dari keempat ini peluang sama ya sangat kecil sekali. Sehingga tentunya dalam hal ini Bapak Ibu harus memaksimalkan semua kompetensi itu. Nah, yang berikut ini ada juga rekan kita yang bertanya, Assalamualaikum Pak, saya mau bertanya. Saya ambil guru PAI dan tes saya manajerial 155, wawancara 31, lalu agama Islamnya 205 untuk guru SD. Nah, apakah saya masuk dalam kategori passing grade? Mohon infonya. Jadi sama seperti informasi yang saya sampaikan sebelumnya Bapak Ibu sekalian. Secara umum untuk sosial manajerial, sosial kultural dan wawancara Bapak Ibu guru lulus. Namun kebanyakan terkendalanya adalah di teknis. Lalu bagaimana, kita akan bahas di sini ya lebih detail. Ini yang pertama Bapak Ibu sekalian, kita akan ambil untuk mata pelajaran yang passing grade-nya 200. Nah, kebutuhannya adalah 40 soal benar. Dalam hal ini kalau mendapat afirmasi ya, maka akan ada tambahan 75 poin. Sehingga Bapak Ibu yang passing grade-nya 200, minimal Bapak Ibu dari mendapatkan hasil skor kompetensi teknis saat ujian itu adalah 125. Kalau Bapak Ibu dapat 125, maka Bapak Ibu akan mencapai passing grade. Lalu untuk yang 205 ya, 220, maka minimal hasil teknis kemarin itu adalah 145 agar mencapai passing grade setelah diafirmasi. Kalau 225 ini minimal 150. Jadi kalau Bapak Ibu dapat di bawah 150 tentu tidak mencapai passing grade, kecuali nanti Bapak Ibu juga termasuk XTHK 2. Lalu untuk 230 ini minimal Bapak Ibu teknisnya adalah 155. Untuk 235 minimal teknisnya adalah 160 agar mencapai passing grade. Untuk 240 Bapak Ibu sekalian minimal adalah 165. Untuk 245 minimal adalah 170.
Lalu untuk 250 hasil teknis minimal adalah 175. Lalu untuk 255 minimal teknisnya adalah 180. Passing rate 260 minimalnya adalah 185. Nah, kalau kita evaluasi sebenarnya Bapak Ibu sekalian, hasil ujian P3K tahap 1 ini memang betul diberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada guru honorer dan XTHK 2 di tahap pertama. Namun, berdasarkan passing rate yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan rata di atas 50%, maka sebenarnya ini adalah seleksi yang mana di tahap pertama ini yang kebanyakan terangkat nanti menjadi P3K itu adalah guru-guru yang sudah memiliki serdik. Itu Bapak Ibu sekalian kalau menurut saya. Sehingga Bapak Ibu guru yang belum memiliki serdik tentu saja akan tersisih dan kemudian diarahkan mengikuti ujian tahap 2. Di ujian tahap 2 pun Bapak Ibu sekalian demikian juga, ya, pesertanya dari guru swasta dan lulusan PPG sudah memiliki serdik. Nah, oleh karenanya, maka peluang terbesar yang masuk adalah guru-guru yang memiliki serdik. Lalu yang tidak punya serdik kembali akan tersisih ke tahap 3. Setelah ujian di tahap 3, ini gabungan secara umum, ya, terutamanya ini ditambah adalah daerah yang tidak buka formasi. Nah, tentu yang berpeluang paling besar juga adalah guru yang punya serdik, sehingga Bapak Ibu guru honor negeri yang tidak punya serdik juga akan kembali tersisih. Nah, ini memang seleksi ya untuk membuat bagaimana agar seluruh guru-guru di Indonesia itu profesional, ya, dibuktikan dengan memiliki sertifikat pendidik, sehingga tentunya tidak ada lagi alasan bahwa kualitas pendidikan itu rendah dikarenakan oleh kualitas gurunya. Yang berikut kita coba lihat untuk passing grade yang lain. Nah, 270 jika jurusan atau jabatan Bapak Ibu, ya, itu passing grade-nya 270, maka minimal Bapak Ibu dapat teknis 195 agar PG dengan tambahan afirmasi tadi. Lalu kalau 275 minimal teknis 200. Ini nanti bisa Bapak Ibu hitung sendiri. Kalau 280 adalah 205. Inilah teknis minimalnya. 285 minimal dapat 210 ujian teknis. Kalau 290 adalah 215. Kalau 295 ya, itu minimalnya adalah 220 agar PG. Kalau 300 setelah ditambah afirmasi ya, agar lulus PG maka Bapak Ibu harus dapat 225. Ini ya. Lalu untuk 305 minimal teknis dapat 230. Untuk 320 minimal adalah 235. Untuk 320 minimal 245. Dan untuk 325 ini tadi pertanyaannya guru agama Islam, Kristen, kemudian Hindu Buddha, minimal dapat teknis 250 agar mencapai PG. Itu masih mencapai PG Bapak Ibu sekalian, belum perangkingan, hanya untuk diikut sertakan dalam perangkingan. Nah, dengan demikian maka Bapak Ibu bisa lihat teknis Bapak Ibu, kemudian tambahkan 75 apakah terpenuhi. Kalau yang ini adalah 35 plus, kita akan akumulasi ya. Banyak juga rekan-rekan sekalian mendapat dua afirmasi, yakni 35 plus dan XTHK 2. Nah, kalau kondisinya seperti ini, maka untuk passing rate 200, maka teknis Bapak Ibu dapat 75 saja pun sudah mencapai PG. Untuk passing grade 205, minimalnya 80 sudah dapat PG. Lalu untuk 220 ya minimalnya 95. Untuk 225 Bapak Ibu minimalnya teknis 100. Lalu untuk 230 itu kebutuhannya adalah 105. Untuk 235 ini kebutuhannya adalah 110 ya. Untuk 240 kebutuhannya adalah 115. Untuk 245 kebutuhannya adalah 120. Untuk 250 ini kebutuhannya adalah 125. Jadi 125 afirmasi tambah 125 perolehan teknis mencapai passing grade. Untuk 255 adalah 130 dan untuk 260 adalah 135. Lalu untuk passing grade 270 ya minimal Bapak Ibu teknisnya 145. Bagi Bapak Ibu yang teknisnya di bawah 145 jelas tidak mencapai PG. Untuk passing grade 275 minimal teknis adalah 150. Untuk yang 280 minimal 155. Untuk 285 minimal 160 teknis.
untuk passing rate 290 minimal 165, untuk yang 295 minimalnya adalah 170, untuk passing rate 300 itu minimalnya 175, untuk passing rate 305 minimalnya 180, untuk passing rate 310 minimalnya 185, dan untuk passing rate 320 itu minimalnya adalah 195, serta passing rate tertinggi 325 minimal Bapak Ibu dapat teknis 200 agar setelah diakumulasi dari afirmasi mencapai passing rate. Sehingga Bapak Ibu bisa lihat dari hasil ini, kalau teknisnya ternyata masih di bawah yang saya sampaikan tadi, ya jelas di tahap 1 ini Bapak Ibu belum beruntung. Tentunya kesempatan Bapak Ibu masih ada di tahap 2. Barangkali ini Bapak Ibu sekalian cara melihat apakah Bapak Ibu mencapai passing rate atau tidak. Sekali lagi, walaupun Bapak Ibu mencapai passing rate, namun nanti hasilnya ya tergantung perangkingan. Ini informasi terbaru yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.